Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran fisika, yaitu tentang gerak lurus. Pada video sebelumnya, Anda sudah belajar tentang perpindahan, tentang jarak tempuh, kecepatan, dan kelajuan. Maka pada video ini, bagaimana penerapan dari gerak lurus itu, yaitu tentang konsep gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu merupakan fenomena bagaimana sebuah benda itu berpindah pada lintasan yang lurus dengan nilai kecepatan yang tetap. Jadi misalnya dalam simulasi ini, sebuah mobil itu akan bergerak dari arah kiri ke kanan. Jadi misalnya mobil ini ada olinya yang bocor dan menetes, maka karena dia itu kecepatannya adalah tetap, setiap 1 detik ada oli yang menetes. Jadi setiap 1 detik ada oli yang menetes. Dan oli yang menetes ini, karena dia itu punya kecepatan yang tetap, jarak antar tetesan-tetesan oli, nah ini nilainya pun juga akan tetap. Jadi rentang waktunya tiap 1 detik selalu sama, jaraknya pun juga selalu sama. Oleh sebab itu, seandainya mobil ini punya kecepatan 2 meter per sekon, kita dapat memahami bahwa jarak antar titik-titik ini karena merupakan jarak tiap 1 sekon, maka tiap titik, tiap tetesan oli memiliki jarak sejauh 2 meter. Jadi jarak pisahnya antar noda-noda hitam ini adalah 2 meter. Oleh sebab itulah, maka pada GLB atau gerak lurus beraturan, gerak benda itu pada garis lurus selalu memiliki kecepatan yang tetap atau konstan, baik nilai maupun arah. Nilainya tetap 2 meter per sekon dan arahnya selalu terus ke kanan jika benda itu sedang bergerak ke kanan. Maka nanti tergantung bendanya. Jika dia bergerak ke kiri, ya dia akan terus bergerak ke kiri. Maka dalam konsep itu kita dapatkan persamaan V sama dengan S per T yang nilainya adalah tetap. Karena kecepatan adalah perpindahan tiap satuan waktu, artinya bahwa secara vektor arah kecepatan itu sama dengan arah perpindahan. Ingat, kecepatan adalah vektor. Dari konsep perpindahan juga vektor juga. Oleh sebab itu, dari bentuk persamaan GLB V sama dengan S per T ini, kita bisa menggambarkan grafiknya. Grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Karena pada GLB dia punya kecepatan yang tetap, artinya setiap saat waktu kita ambil nilai berapapun, nilai yang ada di kecepatan V selalu sama. Diambil nilai berapapun kita dapatkan yang warna biru ketinggiannya. Ya, ketinggian itu adalah nilainya V. Oleh sebab itu, ketika dia sudah bergerak dalam waktu T, benda itu punya kecepatan nilainya adalah V. Yang mana kalau kita lihat dari bentuk permukaannya, nilai S adalah V kalikan T. Jadi dari rumus ini, S adalah V dikalikan T. Kalau dalam grafik, V itu adalah tinggi, T itu adalah lebar. Maka tinggi kali lebar itu merupakan luas. Hubungan dari garis, dari rumus ya, dari rumus S V kalikan T dan grafik itu, maka nilai luas itu sama saja dengan nilai jarak. Jadi kalau Anda ingin menghitung jarak, jika diketahui luasnya, diketahui grafiknya, Anda bisa menghitung menggunakan persamaan luas. Syaratnya apa? Grafiknya adalah grafik V dengan T. Diperhatikan, karena nanti grafiknya akan cukup banyak model grafik. Ini khusus grafik V dengan grafik T saja. Sedangkan jika ditinjau dari grafik S terhadap T, nah ini muncul grafik yang lain kan? Grafik S itu adalah perpindahan, T adalah waktu. Karena setiap saat itu tadi, noda-noda olinya itu jaraknya selalu sama, maka ketika T1, dia menempuh jarak S1. Ketika T2, dia menempuh jarak S2. Jarak 0 ke S1 itu sama saja dengan S1 ke S2. Jarak 0 ke T1 juga sama dari T1 ke T2. Maka kalau kita hubungkan menjadi sebuah garis yang memiliki kemiringan tertentu.
Maka nilai kemiringan ini sebagai nilai perbandingan, maka kita bisa menemukan nilai kecepatannya. Yaitu apa? Bisa dari S1 per T1, bisa juga dari S2 per T2. Itu untuk mendapatkan kecepatan garis yang warna coklat ini. Atau VA. Bagaimana jika ada benda yang lain pada saat T1, ternyata dia menempuh jarak sejauh S3. Kalau kita hubungkan, maka mendapatkan garis yang warna biru ini. Garis yang warna biru itu lebih curam dibandingkan yang warna coklat. Maka kecepatan VB yang warna biru bisa kita tentukan dengan cara apa? Membagi nilai S3 dengan T1. Lihat titik perpotongannya ya. Di sini itu kita pakai sebagai acuan untuk memotong atau menentukan S3 per T1. Maka kita dapatkan nilai VB. Dengan arti ini maka nilai VB itu lebih besar dibandingkan nilai VA karena dia lebih curam. Semakin curam artinya kecepatannya semakin besar. Demikianlah bagaimana konsep terkait dengan gerak lurus beraturan. Dan untuk Anda semua, selamat belajar.